Di video kita yang sebelumnya kan banyak itu di netizen yang berkomentar, Hmm. tagih bang yang 12 juta katanya. Ah, ah, ah. Banyak yang menyuruh si Frans untuk menagih yang 12 juta, sementara kan pengacaranya mengatakan siapa yang bisa bisa membuktikan bahwa ini kecelakaan dikasih 12 juta. Nah, Gini aja sih menurut gua, ya kalau dibilang diketemuin sama si eh, Fitra, gue siap-siap aja, maksudnya gini, helm yang dia bilang itu kan motor dan helm tidak rusak. Kalau gue pribadi, gue berani minum atau make gitu ya. Terus setelah itu dia berkendara, nyetir motor. sering Pernah. sering malah justru kayaknya kebanyakan dia posisi udah make ya ketemu sama saya. Sering itu berarti ya? Sering itu, sepecandu itu. Frans sebagai anak motor nih, melihat cara berkendaranya Eki, apalagi setelah minum atau setelah make itu tadi ya, ini gimana? Bahaya atau mungkin cenderung kebut-kebutan? Kalau nyetirnya belagu gitu, kalau di depan teman-temannya sih, di depan teman-temannya doang. Nyetir belagu tuh gimana sih? Jadi kayak kalau orang Cirebon bilang kan kayak ngegitik gitu loh, kayak kanan kiri gitu, zigzag gitu. Dan itu pun kalau menurut saya itu yang dia lakukan itu selalu di depan teman-temannya doang. Kalau untuk sendirian buat apa coba? Dia ngomong kayak dia bikin kayak gitu. Oh, diperiksa ya? Udah sama tim sus Kapan? baris krim bulan kemarin. Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. kok jadi nantang fight? Bener bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan rezeki. Kali ini saya akan membagikan beberapa video yang lagi viral dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Tanpa berlama-lama, yuk kita tonton videonya sampai habis. Mbak Dwi, saya ingin kejar tadi si Mega tapi dia udah keburu kabur karena ketakutan mungkin ya. Enggak, berasnya karena kita juga nggak ada. Ada Teh Ayu yang sering chat-chatan dengan dia di Oke, sini. heeh. Makanya saya tanya tadi terkait dengan Teh Ayu ini hubungan dia seperti apa, tapi dia tidak mengakui dan dia tidak. Ini handphone siapa yang diekstrak? Teh Ayu dan si siapa? Si Mega. Mega. Iya. Oke, kalau yang tadi Jadi kita ada pakai di ini sini adalah juga kita dimarahin apa nih? Gejol kata dia gitu. Artinya saya ingin dalami juga itu. Yang mana dia itu siapa, ekstrak handphonenya Vina datanya. Kalau melihat berkas dari sini yang gitu. resmi itu data Ini dari Mega dan Teh Ayu percakapannya. handphonenya handphone Vina itu Bang Fitra. Kalau Handphone saya Pina baca di itu, berkas begini. ini. Enggak, ini kan nomornya berbeda-beda. Jangan siapa yang bilang handphone Pina aja di sini? Oke. Coba. Dari data Ini bukan data di dari berkas, ini nomornya berbeda-berbeda. Betul. Oke. Itu yang di ekstrak. Mas, handphone siapa? ini dari siapa kepada Bukan. siapa jelas di Enggak, sini. pertanyaannya. Enggak usah kamu nunjuk-nunjuk, kamu Enggak, enggak usah tunjuk saya. Fitra. Di sini jelas di sini data ini. Saya juga punya data. Bapak Jangan bentar. loh. Di ekstrak itu Nih, handphone nih, lihat siapa? nih. Dari Fitra. Mega kepada Teh Ayu. Bukan Oke, Bang Fitra, Bukan pertanyaannya. ini jelas Yang di datanya. ekstrak Jangan handphone Anda merasa siapa? paling benar Sebentar, Bang. sendiri. Kita juga punya data ini gitu loh. Ngaco. Bukan ngaco, Anda yang Kapan ngaco. kapan Ini datanya ini. Kapan itu Oke. Saya tanya lagi pertanyaan kita saya tanya. itu kapan Nah, kapan kita ngejawab lagi gitu loh. Nah, terus satu Bentar, lagi. Bang Edwin, Bang Kayaknya kita Fitra. ngejawab aja deh katanya. Oke, kita Malam tinggalkan ini. itu, Jadi, kita tinggalkan itu. Karena itu perdebatan nanti nggak bisa. Itu nggak bisa dilanjutkan. Mbak Mega ini punya nama panggilan gaul nggak selain Ega? Nggak ada. Kenal nggak yang namanya Ira? Oke. Aha. Kalau dalam Cirebon Ira itu kamu. Gimana? Kalau Bahasa dalam Cirebon itu artinya Ira itu kamu. Di video kita yang sebelumnya kan banyak itu di netizen yang berkomentar, tagih bang yang 12 juta katanya. Banyak yang menyuruh si Frans untuk menagih yang 12 juta, sementara kan pengacaranya mengatakan siapa yang bisa membuktikan bahwa ini kecelakaan dikasih 12 juta. Nah, Gini aja sih menurut gua, ya kalau dibilang diketemuin sama si Fitra, gue siap-siap aja, maksudnya gini, helm yang dia bilang itu kan motor dan helm tidak rusak. Kalau gue pribadi, gue berani soal helm gitu loh. Kalau gue berani bikin statement kalau helm itu memang rusak gitu loh, dan ada buktinya juga, fotonya gitu loh, karena itu milik gua gitu loh, karena itu milik gua gitu, makanya gue yakin. Makanya dia bilang rusak, nggak rusak dan segala macam gitu. Dia itu kan baru megang kasus ini gitu loh, dia nggak tahu apa yang terjadi di 2016 gitu loh. Itu sih yang gue pikirin bang. Jadi kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap aja temuin sama beliau di mana aja. udah siap. Udah siap bang. Bahkan sampai gini loh,
kalau memang Bapak Fitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesal sih kalau mendengar statementnya gitu kan, lalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Kok jadi nantang fight? Bener Bang, kalau emang Abang bersedia gitu loh. Kalau emang Abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Setelah 12 juta ini gitu loh. Kalau memang ya puji Tuhan, kalau emang dikasih ya, kalau emang dia menepati janjinya gitu kan, ya puji Tuhan kan gitu, sebagai ganti helm dan sepatu gitu kan. Itu gara-gara kekesalanmu aja ya? Iya betul Bang. Makanya kau tantang Bapak itu untuk fight. Iya kesel banget Bang, jadi kayak dia bilang helm itu tidak rusak. Gue yang punya helm gitu, gue yang lihat langsung gitu. Gue yang lihat langsung keadaan helm itu rusak parah bagian depan Bang. Langsung fight ya? Iya, gue menantang beliau untuk fight secara terbuka. Tapi awalnya saya kaget, ternyata apa yang diskenariokan dulu emang benar-benar tidak terjadi ternyata. Saya kaget banget. Dan kamu kenal sama Dede? Dede nggak tahu siapa. Tapi keterangan kalian tuh bisa sama gitu, bahwa kalian itu dipaksa gitu. Iya kaget banget, kenapa BAP saya kok bisa sama dia. Yang difokuskan hanya pengajaran, pelemparan batu. Tidak kenal. Iya. Dede itu tidak benar ya, karena saya ketemu Dede pun sekali pada saat tanggal 31 dan saya dapat informasi kayak ada perbuatan dari Dede juga. Itu silakan saja, namun apa yang dituduhkan itu tidak benar. Saya kenal sama si Akbar karena dia teman baik almarhum, malah sering main ke rumah pada saat almarhum masih hidup. Tidak ada. Saya pure sebagai pelapor dan tidak upaya lain. Jadi pada waktu itu Liga Akbar menyampaikan bahwa Vina dan Eki dipukuli, dianiaya, dilempari batu, betul ya? Di kesaksian pengadilan waktu itu. Iya. Betul. Sebenarnya Liga tidak melihat itu. Tidak, Pak. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Tidak. Lalu kenapa? Mohon maaf didekatkan lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu Pak. Saya mau bilang sama siapa? Karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana Pak. Pak Rudiana. Pada waktu kejadian Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4 saya Pak. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Agak jauh. Ya. Kenapa Pak Rudiana memilih Liga? Apa karena kenal atau karena apa waktu itu? Mungkin karena kedekatan saya sama almarhum Eki dulu. Oh, lalu kemudian apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu yang seingat Liga? Hanya itu saja Pak. Diminta tolong. Minta tolong ya. Nggak bahasanya seperti apa Pak Rudiana waktu itu? Minta tolong buat memperkuat bukti. Iya. Kan Liga bilang, saya nggak tahu Pak. Iya. Sempat bilang nggak gitu ke Pak Rudiana? Iya, sempat. Terus kenapa kemudian Liga dipaksa atau gimana? Tiba-tiba saya dijemput Pak di rumah. Nah terus skenarionya siapa yang ngajarin? Skenario itu saya udah menolak beberapa kali, dibantu sama pemeriksa. Oh, jadi pemeriksa yang ngasih. Bahwa ntar kamu ngaku kalau kamu kamu melihat Vina dan Eki dipukulin, dilemparin batu dan seterusnya begitu. Diajarin data-data itu? Bukan diajarin, dirangkai Pak. Iya, maksudnya disampaikan, disuplai, dipasok ke Liga. Dibantu. Kamu diminta oleh Aib jadi saksi. Iya. Udah nyampe di Polres, diminta jadi saksi. Aib yang ngomong ke kamu. Ya, Aib sama Pak Rudiana juga ngomong. Oh, Aib dan Pak Rudiana. Ya. Artinya bahwa ketika kamu ke situ, Aib dan Pak Rudiana sudah diskusi dong. Kemungkinan, Pak. Oke, kamu diminta jadi saksi, ya kan? Diminta jadi saksi oleh Pak Rudiana dan Aib. Setelah itu kamu masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan, Pak. Setelah masuk ke ruangan, di BAP, Pak. Tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu, Pak. Kamu bilang aja lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak, melempar batu, bawa bambu, nah, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu Pak. Siapa yang ngomongin itu? Ya yang ngomong itu kan pertama Aib masih tahu Pak. Oh, yang ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aib sama Rudiana ngasih tahu saya Pak. Nah, benar yang gue bilang kemarin kan? Belum apa-apa, Ibu Hakim itu sudah bilang, kalau misalnya ini putusannya bukan ada di saya ya, saya cuma menerima ya. Dia itu udah tahu, jadi belum berjalannya pengadilan, dia udah tahu putusan akhirnya apa. Novum sekarang ditolak. Keluarga Vina semakin meyakini kalau ini bukan kecelakaan. Oke, kalau gua percaya ini kecelakaan, tapi kecelakaannya kenapa? Gitu loh ya.
Dulu waktu sama Putri ngomongnya beda, sekarang ngomongnya beda. Jadi kalau pengakuan dari keluarganya, terutama kakaknya Vina ini, gue udah gak percaya lagi, udah gak bisa gue jadikan bahan untuk menganalisa yang benar gitu loh. Taruhlah kalau misalnya kepolisian meyakini bahwasannya itu adalah pembunuhan sesuai dengan fakta yang diberikan oleh Rudiana. Kalau gitu, bagaimana dengan penghakiman untuk Rudiana gitu loh? Sedangkan pakar-pakar dari kepolisian yang purna aja banyak yang bilang kalau ini ada kejanggalan di tahap awal gitu loh. Kalian mau memaksakan 7 tersangka dan Saka Tatal ini adalah apa? Adalah tersangka yang sebenarnya gitu. Dengan foto yang kalian gebukin, kasih minum air seni dan lain-lain, itu bagaimana gitu loh? Apakah itu didiam aja? Kode etik aja. Sementara anak-anak itu mendekam di penjara, dipukulin. Gitu, itu kakak Adilan, gentle dong. Gentle, minimal copot si Rudi gitu loh. Makin lama cerita ini makin entah kayak mana-mana. Sementara yang diuntungkan dan dibuat nyaman itu pihak si Rudi saja ya. Gua nggak suka banget deh. Harusnya Rudi ini dicopot gitu loh. Alasannya apa mencopot dia? Loh, bukannya banyak kejanggalan di tahap awal yang dikatakan juga oleh ahli kriminolog dan lain sebagainya. Nggak perlu malu untuk yang menyidik 2016 kalau memang ada kesalahan diperbaiki ya. Kalau kalian perbaiki tidak ada yang bully. Masa kesaksian yang sekarang kayak Dede dan lain-lain itu dianggap bukan bukti yang cukup untuk meringankan? Maunya apa sih? Hah? Sama aja nih kayak Nikita Mirjani nih, semuanya nih sama, satu gaya ya. Udah kita duga bahwa walaupun kondisi sudah seperti ini ya, adanya kejanggalan kita nampak, jaksa tidak melakukan perubahan apalagi melakukan eksaminasi. Selalu berpatokan putusan akhir. Dia tidak melihat apa yang terjadi saat ini dengan dicabutnya Dede dan Liga Akbar ya. Jadi tidak ada perubahan eksaminasi atau apapun yang terjadi di sini. Tidak ada niat untuk perbaikan. Nah, termasuk foto-foto. Foto-foto itu dijelaskan adalah foto yang diambil tahun 2016 di bulan Agustus di Rumah Sakit Gunung Jati yang ditemukan bulan Mei kemarin dan tidak pernah menjadi bukti karena selama ini mereka berpatokan itu adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Nah, itu yang kita ulang kembali dan kita berharap polisi, khususnya Polres dan Jabar, itu bisa menghadirkan termasuk Rudiana dan saksi-saksi dari Polsek Talun. Betul. Apabila pihak kepolisian tidak menghadirkan saksi dan suatu saat akan bebas, ini akan menjadi catatan buruk bahwa tidak ada itikat baik dari para penegak hukum ini untuk menerangkan persoalan ini.